Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher dan selamat datang di pembahasan plot Light Novel Yuusou Shoukan volume 12 lagi. Dalam part sebelumnya kita sudah mengetahui kalau Kaito, Neun, dan Eden berhasil mempertemukan Fear dan Kuro. Tentu mereka bertiga memutuskan untuk meninggalkan Kuro dan Fear berdua saja agar Kuro dan Fear itu bisa berbaikan. Dalam part kali ini, panel cerita pun berpusat ke sudut pandang dari Kaito, Neun, dan Eden. Mereka bertiga sudah cukup jauh dari Fear dan Kuro. Tapi di sini terjadi kecanggungan di antara mereka bertiga nih. Terutama kecanggungan di antara Eden dan Neun. Pasalnya sedari tadi, Eden itu terus liatin Neun dengan tatapan yang aneh nih. Jadi si Neun pun mulai tanya ke Kaito tentang siapakah Eden ini. Karena sedari tadi dia merasakan tatapan yang mengerikan dari Eden. Mendengarkan hal itu, Kaito pun menjawab nih, kalau sebenarnya Eden adalah dewa dari bumi. Tapi memang Kaito juga sedikit heran kenapa Eden menatap Neun seperti itu teman-teman. Jadi dia pun memutuskan untuk tanya langsung ke orangnya. Nah ternyata nih si Eden itu lagi bingung ingin menganggap Neun itu sebagai anaknya atau bukan. Karena kita tahu kan kalau Neun adalah mantan manusia dari Jepang sama seperti Kaito. Tapi saat sudah mengalahkan Fear, dia itu diubah jadi iblis sama Kuro. Jadi bisa dibilang jiwanya Neun itu masih manusia seperti Kaito, tapi tubuhnya itu bukan teman-teman. Nah, ketika mendengarkan hal itu, Kaito pun merasa kalau Neun itu akan berada dalam bahaya jika dia nggak dianggap anak sama Eden. Makanya, Kaito pun langsung ngebelain Neun dan berkata nih kalau yang terpenting bagi seorang anak adalah jiwanya dan bukan tubuhnya. Seketika itu juga, Eden pun langsung mengubah ekspresinya dan langsung resmi menganggap Neun sebagai anaknya nih. Bahkan dia juga mengelus kepala dari Neun dan berkata, kalau Neun dalam masalah, maka Neun dapat memanggil namanya. Dengan begitu, Eden akan langsung datang membantu Neun. Yaps, nampaknya Kaito membuat keputusan yang tepat kali ini teman-teman. Pasalnya nih, kalau saja Kaito tidak membela Neun untuk menjadi anaknya Eden, bisa saja dia itu membunuh Neun karena sudah macam-macam sama Kaito sebelumnya. Nah, di sini Kaito juga merasa kalau dirinya banyak berhutang sama Eden. Makanya dia pun ingin mengundang Eden ke Festival 6 Raja nanti. Ya walaupun itu akan menyusahkan bagi Kaito, tapi nggak bisa dipungkiri sih tanpa bantuan dari Eden dan nasihat dari Eden, Kaito nggak mungkin bisa mengakarkan kembali Fear dan Kuro. Dia pun sangat menghargai undangan dari Kaito itu, apalagi undangan itu berasal dari anak yang paling dia cintai gitu. Namun nampaknya Eden akan berjalan-jalan sendiri saja nanti walaupun dia itu datang ke Festival 6 Raja teman-teman. Karena memang dia masih punya urusan yang harus dikerjakan dalam dunia ini. Nah, setelah mengatakan hal tadi, Eden pun langsung pamit kepada Kaito dan juga Neun. Setelah itu, Neun dan Kaito pun sedikit mengobrol bersama nih. Karena memang urusan Kuro dan Fear itu nampak masih belum selesai. Dan dalam obrolan mereka nampaknya terjadi kesalahpahaman lagi di antara Kaito dan Neun deh. Dimana Neun itu ngiranya Kaito itu ingin sama dia. Padahal yang Kaito inginkan itu cuma makan bareng sama Neun aja sebagai rasa ucapan terima kasih karena telah membantu menyelamatkan Fear. Ingat, walaupun mereka sama-sama orang Jepang, tapi mereka itu lahir di era yang berbeda. Dimana Kaito lahir di era modern, sedangkan Neun lahir di era Taisho. Makanya terkadang perkataan Kaito itu bisa disalahartikan sama Neun. Nah, selama menunggu percakapan antara Fear dan Kuro selesai, mereka berdua juga sempat singgah di warung makan dadakan yang dibuat sama Alice teman-teman. Dan di saat itu juga Alice menunjukkan skill masaknya yang gak terduga. Karena memang Alice itu bisa memasak makanan Jepang yang bahkan rasanya sama persis seperti orang Jepang yang membuatnya teman-teman. Bahkan Neun yang dikenal sangat ketat dalam menilai masakan Jepang saja sampai terkagum dengan kemampuan masaknya Alice. Memang umur panjang Alice itu dia gunakan dengan sebaik mungkin ya. Dengan mempelajari banyak hal gitu. Hingga sekarang dirinya itu jadi orang yang serba bisa dan dapat melakukan hal apapun yang dibutuhkan dalam dunia barunya ini. Tapi yang membuat gue heran itu dari mana ya Alice bisa mempelajari masakan Jepang gitu. Apakah dari orang-orang yang terpanggil oleh Shiro dalam festival pahlawan ini? Ataukah memang dia itu sebelumnya pernah singgah ke bumi teman-teman? Mengingat Alice kan pernah menjadi penjelajah dunia dengan sihir teleportasi yang dia punya gitu. Itu masih menjadi misteri sih. Nah, setelah obrolan Fear dan Kuro selesai, tiba-tiba Fear pun langsung mendekat kepada Kaito dan memeluknya dengan erat nih. Ya, berkat Kaito dia bisa berbaikan kembali dengan Kuro, orang yang dia sayangi gitu. Tanpa Kaito mungkin saja Fear
sudah menyesal dan pergi entah kemana. Tapi sekarang ini dia sudah berbaikan dengan Kuro gitu. Dia memang masih tidak tinggal di kastilnya Kuro teman-teman. Karena dia juga nggak mungkin melepas tanggung jawabnya sebagai seorang dokter dari berbagai ras di Symphonia. Tapi sebagai gantinya dia akan sering berkunjung ke kastilnya Kuro. Dan begitu juga dengan Kuro yang akan mengunjungi Fear di kliniknya. Nah, dalam momen itu juga Fear mengatakan hal tidak terduga kepada Kaito. Di sini Fear berkata kalau dia menyukai Kaito sebagai lawan jenis, dia ingin menjadi wanita seutuhnya bagi Kaito. Yaps, nampaknya Kaito akan nambah haram lagi deh teman-teman. Namun Fear itu masih sadar diri. Sekarang ini dia masih belum pantas menjadi wanita yang patut Kaito cintai. Tapi dia akan berusaha keras agar nantinya dia layak untuk jadi wanita yang dicintai oleh Kaito. Dan dia akan berjuang mewujudkan hal tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi Kaito juga harus bersiap-siap untuk mencintai Fear gitu. Nah, sementara itu dalam alam manusia, nampaknya semua pertikaian di sana udah berakhir teman-teman. Karena klon dari Alice juga udah mengumumkan nih kepada mereka semua kalau masalah Fear ini udah selesai. Dan yang tersisa di sana hanyalah Seth, Fun, dan juga Seiya. Nah, saat itu Seth pun tanya kepada Seiya nih, kenapa sih Seiya itu membantu Kaito? Padahal Seiya itu nampak nggak tertarik kepada Kaito dan Seiya juga nggak ada hubungannya sama Fear gitu. Mendengarkan hal itu, Seiya pun berkata, kalau mana mungkin kan dia tidak membantu Kaito yang sudah menundukkan kepalanya. Jadi itulah alasan saya membantu Kaito sementara ini. Kehadiran dari dewa sendiri memang ditujukan untuk membantu manusia dan ras lain yang membutuhkan bantuan gitu. Seiya itu hanya menjalankan tugasnya sebagai salah satu dari alam dewa saja. Di sini Seth pun mengiyakan hal tersebut, tapi dia yakin sebenarnya Seiya itu memang punya perasaan kepada Kaito gitu. Dan Seth juga menganggap kalau Seiya sebagai cewek yang tsundere kepada Kaito. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mau jadi pembahasan singkat untuk Yuso Shoukan-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue bisa semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.